Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah tinggal menghitung hari udah puasa aja nih. Udah punya ide untuk jualan takjil belum? Ini adalah resep buko pandan andalan aku banget. Jadi beberapa tahun yang lalu aku jualan ini teman-teman. Alhamdulillah laris banget, satu hari itu bisa puluhan cup terjual. Dan penggemarnya bilang ini enak banget. Teman-teman penasaran gak nih gimana cara aku buatnya? Ini aku bagikan sukarela buat teman-teman. Ini resep beneran andalan aku banget. Penasaran kan gimana caranya dan bahannya apa aja? Ayo kita buat sama-sama. Karena di sini aku buat ide jualan takjil, jadi buat sore hari, ini malam harinya aku buat agar pandan teman-teman. Siapkan panci, masukkan bubuk agar plain 1 bungkus, gula pasir 4 sendok makan, diaduk rata. Kemudian tuang air 700 ml, tambahkan juga pasta pandan sekitar setengah sendok teh atau boleh secukupnya. Kalau mau pakai pewarna hijau aja juga boleh, tapi agar lebih enak pakai pasta pandan. Kita masak hingga mendidih dan langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Biarkan dulu hingga uap panasnya berkurang, boleh disimpan di dalam kulkas ya. Lanjut kita buat puding kelapa KW-nya. Masukkan gula pasir 180 gram, bubuk Nutrijel kelapa muda 1 bungkus. Aku pakai kemasan yang besar, garam 1/4 sendok teh. Kita aduk hingga rata, kemudian tambahkan santan instan 1 bungkus, kemasan 65 ml. Lanjut kita tuang air sebanyak 600 ml. Kita aduk rata dulu dan masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Nah, untuk puding kelapa KW-nya juga udah mateng. Tuang ke wadah, biarkan hingga set. Disimpan di dalam kulkas ya. Lanjut keesokan paginya kita rebus sagu mutiara. Didihkan air sebanyak 1500 ml atau boleh secukupnya. Kita masukkan sagu mutiaranya sebanyak 100 gram. Diaduk-aduk hingga rata. Nah, ini kita biarkan dulu hingga airnya mendidih kembali seperti ini. Kita aduk-aduk agar bagian bawahnya nggak rawan gosong. Di sini aku menggunakan metode rebusnya 537 untuk mempercepat. Oke, ini kita masak dulu selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita buka penutup wajannya. Aduk-aduk bentar ya. Jadi banyak diaduk agar bagian bawah itu nggak lengket gitu teman-teman. Oke, cukup. Kita tutup kembali wajannya, matikan api kompor, biarkan selama 30 menit. Oh iya, untuk lubang penutup wajannya ditutup aja pakai tisu seperti ini agar uap panasnya tetap berada di dalam. Oke, kita biarkan dulu. Dan setelah kurang lebih 30 menit, sagu mutiaranya udah mateng. Sebagian udah bening semua, tapi sebagian lagi masih ada yang titik putih. Kita nyalakan kembali api kompornya, masak sekitar 5-7 menit ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk agar bagian bawahnya nggak gosong. Kalau aku di sini sekitar 3 menit aja sagu mutiaranya udah mateng nih teman-teman. Tuh, udah bening semua. Kita angkat, tiriskan dan bilas dengan air minum ya, agar nggak lengket. Setelah siang harinya, ini kita siapin untuk jualan. Kita serut dulu puding kelapa KW-nya. Pakai alat penyerut kelapa seperti ini teman-teman. Tipis-tipis aja dan ukurannya jangan terlalu panjang agar hasilnya banyak. Tuh, kira-kira kayak gini aja. Oke, lakukan hingga selesai. Kalau udah selesai, sisihkan dulu. Lanjut kita potong-potong dadu agar-agar pandannya. Untuk ukuran bebas aja, bisa disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini kita potong-potong dulu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Gimana? Buatnya gampang banget ya. Kerjanya bisa disambi, bisa buat untuk ide jualan, nambah-nambah uang belanja di rumah nih teman-teman. Walaupun gak banyak, tapi ya semoga berkah. Oke, kita sisihkan juga. Lanjut siapin wadah. Kita masukkan 2 sendok makan biji selasih.
Ini kita rendam dulu ya, pakai air dingin boleh, air hangat juga boleh, sekitar 400 ml. Di sini aku pakai air dingin aja, nggak apa-apa, ini juga mengembang kok. Oke, kita sisihkan dulu. Dan untuk sagu mutiaranya udah aku bilas dengan air minum, udah bersih. Kita sisihkan juga, semua isiannya udah selesai. Terakhir kita buat kuah buko pandannya. Di sini aku pakai nutrisari rasa kelapa muda sebanyak 2 bungkus. Teman-teman bisa aja gantikan dengan air kelapa muda. Tapi kalau resep aku di sini aku pakai nutrisari seperti ini aja. Rasanya beneran enak banget. Teman-teman harus sih cobain. Dan aku tuang air sebanyak 500 ml. Ini air matang ya. Aku pakai air galon. Lalu tambahkan creamer kental manis atau susu kental manis sebanyak 200 gram. Ini boleh sesuai selera aja. Kalau teman-teman suka manis banget bisa ditambah. Kita aduk hingga rata dan tuang susu evaporasi sebanyak 1 kaleng. Aku pakai merek yang ini. Aku saranin juga pakai merek yang ini karena rasanya menurut aku enak. Tapi kalau mau pakai merek yang lain juga nggak masalah. Kalau teman-teman mau rasanya sama, pakai merek ini ya. Dan untuk creamer kental manisnya aku pakai yang ini. Oke, kalau udah kita tambahkan pasta pandan sekitar 1 sendok teh atau boleh secukupnya aja, disesuaikan. Dan kita aduk deh hingga rata. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Lanjut kita plating. Ini aku pakai bowlnya ukuran 400 ml ya. Dan aku bagi sama rata untuk isiannya pakai metode kira-kira aja. Dari kelapa muda KW, kemudian agar-agar pandan, sagu mutiaranya, ini dibagi rata aja. Satu resep ini aku dapatnya 12 cup ukuran 400 ml. Nah, seperti ini. Kalau sagu mutiara udah, biji selasihnya dibagi sama rata juga. Ini pertama 1 sendok makan dulu ke semua bowlnya. Nah, kalau masih ada sisa dibagi rata aja seperti ini. Jadi 1 bowl sekitar 2 sendok makan biji selasih. Untuk kelapanya juga masih sisa, aku bagi rata aja seperti ini. Dan kita tuang deh kuah buko pandannya. Nah, aku suka gunakan metode seperti ini, jadi isiannya itu sama banyak teman-teman. Kalau misal nih mau langsung dimasukkan semua topping, semua isiannya itu ke dalam kuah buko pandannya ini sih boleh aja, nanti tinggal dibagi sama rata. Tapi dengan metode kayak gini lebih gampang menurutku. Dan 1 cupnya aku isi sekitar 1 sendok sayur. Ini sendok sayurnya lumayan besar ya. Setelah dibagi sama rata, lanjut kita aduk seperti ini. Tuh, isiannya full banget ya. Enak banget. Aku sih suka sama resep ini teman-teman. Bisa juga kita tambahkan topping keju parut. Tapi karena keju di rumah lagi kosong, aku skip aja. Teman-teman bisa sesuaikan, tapi kalau nggak salah waktu jualan itu aku nggak pakai keju parut. Dan kita pasang penutupnya, tambahkan juga stiker ucapan agar lebih menarik. Insya Allah ini laris manis. Waktu itu aku jualan cupnya ukuran 300 ml, harganya Rp10.000. Nah, kalau ini 400 ml teman-teman bisa sesuaikan aja. Dan ini hasilnya, buko pandan ala aku udah jadi, siap untuk dijual atau siap untuk disajikan untuk menu berbuka puasa. Ini beneran enak banget, dan tambahkan juga sendoknya seperti ini. Tuh, mantap ya. Dan kalau untuk ide jualan, disarankan kepada pembeli itu jangan dikasih es batu ya teman-teman, karena es batu itu bisa mencair, nanti hasilnya itu nggak manis. Kalau mau dingin simpan dulu aja di dalam chiller. Jadi nanti kalau udah dekat berbuka baru disajikan. Dan itu rasanya beneran enak banget, 2 jempol untuk resep ini. Aku yakin teman-teman pasti suka. Insya Allah laris manis, insya Allah ada untungnya juga. Teman-teman selamat mencoba ya. Semoga berhasil dan semoga bisa menambah kreasi ide jualannya. Insya Allah kita bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.